Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat menurunkan tarif barang asal Indonesia yang akan masuk ke Amerika Serikat dari sebelumnya 32% menjadi 19%, lebih kecil 1% dari Vietnam. Trump bilang sudah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto, namun sebagai gantinya ada kesepakatan yang menguntungkan Amerika Serikat. Amerika akan mendapat akses penuh ke Indonesia yang sebelumnya tidak pernah tercapai. Barang asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan tarif impor alias 0%. Deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. But we will have full access into Indonesia. And we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. And you have to understand, we had no access into any of these countries. Our people couldn't go in. And now we're getting access. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma sore tadi, Presiden Prabowo menjawab sejumlah pertanyaan soal tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat yang turun menjadi 19%. Ketika ditanyakan soal dampak memberikan akses penuh kepada Amerika untuk penggunaan sumber daya alam Indonesia, Prabowo tekankan semua kesepakatan sudah dikalkulasi dengan matang. Prabowo pun mengakui Presiden Trump adalah negosiator yang cukup keras. Kita sepakati tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda. Ya, Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam... Turunnya tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32 menjadi 19% menimbulkan pertanyaan soal dampaknya bagi Indonesia. Pasalnya, sebagai tawarannya Amerika diberikan akses penuh memanfaatkan sumber daya alam Indonesia. Kita bahas bersama tenaga ahli PCO Fitra Faisal dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi. Mas Fitra, selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Oke, saya ingin ke Mas Media dulu. Mas Media, betul bahwa tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sudah turun dari 32% menjadi 19%. Tetapi ada beberapa persyaratan termasuk juga pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut bahwa Amerika punya akses penuh terhadap Indonesia, khususnya tembaga dan sumber daya alam. Ini kabar baik atau kabar buruk, Mas? Ya, ini harus disikapi dengan hati-hati ya. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh Trump, kita harus khawatir justru. Karena Trump lagi-lagi sukses melakukan pendekatan koersif. Pendekatan memaksa, pengenaan tarif untuk negara lain. Dan sebetulnya apa yang dilakukan Trump itu melanggar prinsip WTO. Dan apa yang dilakukan Indonesia juga pada saat yang sama ketika mencoba melakukan kesepakatan berlebihan untuk menyenangkan US, itu juga melanggar prinsip WTO Most Favored Nation, begitu ya. Ini yang patut disayangkan karena prinsip proteksionisme yang dilakukan oleh Trump akhirnya harus menjebak Indonesia dan Indonesia masuk dalam putaran perangkapnya Donald Trump. Okay. Dan kalau kita lihat sejak awal, Mas, ini sebetulnya yang jadi target dari Amerika ini adalah China, gitu ya. Dan kemudian pada saat bersamaan Trump mengirimkan ke negara-negara lain. Kita kemarin harus diakui bahwa kita cukup kaget dikenakan 32%, tapi sepertinya reaksinya cukup berlebihan, Mas. Artinya apa yang kita tawarkan kepada US tampaknya lebih banyak merugikan kita, karena Indonesia justru menyerahkan dua instrumen sekaligus, Mas. Pasar dan devisa tanpa imbal balik strategis jangka panjang. Jadi ini saya kira harus disikapi hati-hati ke depan, karena kalau tidak kita akan mendapatkan kerugian yang double. Oke, saya ingin ke Mas Fitra bahwa tadi yang disebutkan Mas Media adalah kita harus hati-hati dan mungkin saja kita terjebak. Penjelasan dari PCO soal Amerika punya all access ini seperti apa?
Ya, memang tentu kita harus selalu waspada ya, karena bagaimanapun prinsip dari presiden adalah civis pacem para belum. Kalau kita mau siap damai, harus siap perang. Jadi worst case scenario itu selalu dalam pikiran kami. Nah, dalam konteks ini kita harus melihatnya pertama, saya juga harus PhD saya bidang international economics. Jadi dalam konteks itu saya sepakat bahwa memang tarif ini tidak ada di WTO. Kita bicara weighted average tariff. Dan juga kita bicara bagaimana most favored nation, yang mana itu beda sama perhitungan reciprocal tariffs. Nah, tetapi ketika ini menjadi gejala global dan semuanya itu harus kemudian menerima tarif reciprocity, sehingga perundingan ya atau kita ukuran-ukuran WTO menjadi tidak relevan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bilateral negotiation dengan US dengan ya prinsip subjektivitas itu ya, karena biar bagaimanapun kita juga melihat bahwa WTO ini memang under challenge, tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa ya caranya bernegosiasi adalah dengan menawarkan konsesi. Nah, yang juga harus kita lihat adalah pertama dalam konteks margin, bagaimana 32% ke 19% itu adalah the first win. Yang kedua adalah bagaimana secara komparatif ya dengan regional ASEAN yang juga kalau kita lihat ya ekspor kita yang berkompetisi secara langsung adalah dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, yang mana semua tarifnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Itu adalah second win. Dan yang berikutnya adalah kalau kita lihat ya, kalau tadi ya full accession dan seterusnya yang merujuk pada tarif 0% Trump. Jadi kalau kita lihat bagaimana ekspor US ke kita itu bukan yang berkompetisi secara langsung dengan industri kita. Sebagai contoh misalnya kedelai itu memang produksi ya, terus kemudian baik, kita fokus ke negara kita, Mas Fitra. Ya. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Mas Media terkait dengan apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Mas Fitra. Silakan, Mas. Ya, kalau the first win saya kira enggak juga ya, karena Vietnam itu menurunkan tarif dari 46% menjadi 20%, sementara Indonesia itu dari 32% menjadi 19%, begitu ya. Dan timbal baliknya Trump dapat 0%, begitu ya. Artinya kita harus melihat ini secara fair juga ya, karena nggak ada yang win di sini, karena both US dan Indonesia itu lose ketika melakukan perang tarif ini, begitu ya. Cuman implikasinya adalah Indonesia jauh lebih rentan dalam konteks beberapa sektor, begitu ya. Jadi dampak sosial ekonominya juga lumayan. Jadi ada kekhawatiran soal liberalisasi impor barang-barang dari US, termasuk juga beberapa kesepakatan seperti pembelian pesawat Boeing, energi, begitu ya. Yang saya kira kalau kita nggak hati-hati, kalau kita malah beli lebih mahal dibandingkan US, dan beban fiskalnya signifikan, begitu Mas. Dalam kebijakan ini tidak ada yang win menurut Mas Media. Tanggapan Anda, Mas Fitra? Ya, this is a win-win sebenarnya. Jadi saya harus koreksi, tidak ada perang tarif ya. Kalau perang tarif itu tit for tat, dia naikkan, kita naikkan. Ini adalah kita mencari the lowest common denominator, yang mana ini yang bisa kita lihat. Jadi begini, kalau dalam perhitungan tarif reciprocal, kalau memang belum paham, itu kan trade deficit ya, itu dibagi dengan importnya ya. Dan kalau kita melihat itu memang itu sangat subjektif ya, itu belum ada di literatur ekonomi manapun, tapi ya oke lah kita terima subjectivity itu. Nah, kalau kita lihat baseline-nya UK itu 10%. Kenapa UK 10%? Berarti US dengan UK sebenarnya US surplus ya dengan UK. Nah, artinya harusnya dengan prinsip reciprocity, harusnya US itu kena tarif dari UK kalau misalnya memang pakai formula itu. Tapi enggak, ternyata 10% dinegosiasikan tetap 10%. Artinya baseline-nya itu ya. Jadi kita nggak bisa sampai 0%, meskipun presiden pengennya 0%. Tetapi sampai dalam tahap ini 10% adalah baseline. Nah, kalau begitu berarti skenario idealnya adalah 15-20%, dan kami melihat bahwa ini skenario yang memang kita lihat ya dalam beberapa skenario, misalnya 32% tidak diturunkan sama sekali, atau skenario moderat antara 25-30%, dan yang terakhir adalah ya skenario ideal antara 15-20%, di mana ini menjadi yang salah satu yang terendah di regional
Sehingga potensi trade diversion dari Baik, US Mas Fitra. ke pasar Indonesia itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan regional ASEAN yang lain gitu Mas. Oke, saya ingin ke Mas Media lagi bahwa tadi pernyataan Presiden Donald Trump sudah mengatakan Amerika punya akses penuh terhadap Indonesia dan nanti akan bertemu di September atau Oktober. Apa yang perlu dinegosiasi oleh Presiden Prabowo pada pertemuan nanti? Ya, ini saat yang tepat untuk ekonom manapun ya, untuk belajar dari sejarah ya. Tahun 1980-an saat krisis utang global, IMF Bank Dunia itu menekan banyak negara termasuk Indonesia. Ujung-ujungnya adalah Indonesia menurunkan tarif dan kemudian membuka pasar Indonesia seluas-luasnya. Dan yang diuntungkan dari ini adalah US dan lembaga Bretton Woods, World Bank, IMF. Dan ini kalau terjadi lagi, kita akan menjadi pasar dari produk US dalam skema yang tidak adil dalam konteks tertentu gitu ya. Karena pada saat bersamaan kita tidak bisa mendapatkan akses full terhadap pasar US begitu Mas. Jadi saya kira pandangan saya mungkin dalam posisi hari ini Indonesia harus lebih hati-hati karena kita sudah terjebak sekarang karena India misalkan mereka buying the time. Tidak terlalu terburu-buru mengambil keputusan karena Donald Trump bisa berubah dalam hitungan detik. Baik, terima kasih atas jawaban Anda, Mas Media Askar, Direktur Kebijakan Publik Seleo. Sebelumnya juga ada Mas Fitra Faisal, tenaga ahli PCO. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saudara, usai jeda akan ada informasi terkait dengan seorang warga negara Swiss dilaporkan terjatuh di jalur pendakian Gunung Rinjani. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera